Halo semua, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana di episode sebelumnya kita pun telah diperlihatkan Xiaoyan akhirnya tiba di klan Yao. Dia berniat untuk membangkitkan leluhurnya. Namun ketika dia tiba di gerbang, dua orang pun muncul langsung menghentikan Xiaoyan. Berani sekali kamu datang ke tempat ini tanpa undangan. Akhirnya Xiaoyan pun menangkupkan tangannya dan berkata Junior Xiaoyan datang untuk mengunjungi dan meminta petunjuk dari ketua klan Yao. Xiaoyan berharap kedua kakak laki-laki akan memberitahu pemimpin klan Yao. Kemudian seorang penjaga seketika mengayunkan tombaknya menghalangi jalan dari Xiaoyan. Dirinya pun segera berkata bahwa dirinya belum pernah mendengar nama Xiaoyan. Sementara itu penjaga lain segera berkata, bocah, apakah Xiaoyan berpikir tetua mereka akan menemuinya? Lalu yang terbaik pada saat ini adalah Xiaoyan pergi dari sini dengan cepat. Pada saat ini Xiaoyan hanya bisa terdiam. Sebelum akhirnya dengan tulus kembali mulai berbicara, Xiaoyan berkata bahwa dirinya benar-benar memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada ketua klan Yao karena nyawa manusia pada saat ini dipertaruhkan. Sehingga Xiaoyan berharap kedua kakak laki-laki akan memberikan jalan untuk Xiaoyan. Namun setelah penjelasan yang penuh ketulusan ini, justru salah seorang penjaga segera mendorong bahu Xiaoyan dan memerintahkannya untuk segera pergi. Namun saat tangan si penjaga ini hendak menyentuh Xiaoyan, tentu saja Xiaoyan pun segera menyebarkan kekuatan spiritualnya ke tanah, sehingga bersamaan dengan itu Xiaoyan yang didorong pada saat ini benar-benar tidak gerak. Dan malah penjaga itu terpental. Tentu saja ekspresi penjaga pun seketika tertegun. Penjaga yang sedikit tidak berdaya di wajahnya pun segera tersenyum dan berkata anak ini terlihat lembut, tetapi dirinya tidak menyangka bahwa anak ini memiliki sedikit kekerasan. Dirinya pun segera mengeluarkan doki bintang 4 tahap puncak yang seketika meledak. Dirinya pun mengedarkan doki tersebut ke tangannya untuk memaksa Xiaoyan mundur. Namun pada saat yang bersamaan serangan doki ini seperti menemui batu keras yang membuat si penjaga terpental mundur lagi. Dirinya pun segera memandang Xiaoyan dengan heran di matanya dengan ketidakpercayaan. Sementara itu penjaga lainnya pada saat ini segera mengeluarkan doki dan cakar segera dilesatkan ke arah Xiaoyan. Melihat cakar ini, api surgawi pun segera melonjak dan melapisi Xiaoyan. Namun pada saat ini si pria segera menyadari ada sesuatu yang salah. Si pria pun seketika menjerit ketika tangannya hangus oleh api dari Xiaoyan. Dirinya pun dengan cepat menarik telapak tangannya, namun hal itu benar-benar sudah terlambat, karena nyala api sudah menyala di telapak tangannya dan aroma daging bakar meresap ke udara. Saat ini kedua penjaga itu pun seketika menatap ke arah Xiaoyan. Seolah-olah mereka telah melihat hantu, bahkan mereka pada saat ini benar-benar tidak lagi berani meremehkan kemampuan Xiaoyan. Lalu salah seorang penjaga pun segera bertanya siapakah pria tersebut dan apakah nyala api yang barusan adalah api surgawi. Pada saat ini kedua pria itu terlihat lebih sopan berbicara kepada Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun pada saat ini hanya bisa tersenyum dan berpikir tampaknya dimanapun dirinya berada kekuatan adalah yang paling penting. Meskipun begitu Xiaoyan pun pada saat ini menekan emosi di dalam hatinya karena demi leluhurnya pada saat ini Xiaoyan tidak punya pilihan lain selain mengungkapkan identitasnya. Akhirnya Xiaoyan pun meminta tolong kepada mereka berdua untuk pergi dan memberikan informasi ini. Beritahukan pada ketua mereka bahwa Xiaoyan penguasa dari Xiao Mansion di kota Jungxi yang merupakan sekutu dekat dari aliansi bisnis dan saudara angkat Kaisar Iblis pada saat ini akan mengunjungi tetua dari klan Yao. Tentu saja perkataan dari Xiaoyan ini seketika membuat kedua penjaga itu pun tiba-tiba kaku. Lalu dirinya pun memandang ke arah Xiaoyan hampir tidak percaya dan bertanya mungkinkah dirinya adalah Xiaoyan yang telah digosipkan selama beberapa tahun terakhir. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun hanya tersenyum. Dan kedua penjaga itu pun benar-benar panik hal ini karena mereka tidak pernah membayangkan bahwa Xiaoyan yang terkenal ini benar-benar akan berdiri di hadapan mereka. Apalagi sosok Xiaoyan benar-benar masih sangat muda dan sangat rendah hati. Selain itu pada saat ini dirinya benar-benar bepergian sendiri menuju ke klan Yao. Namun tidak lama salah seorang penjaga pun segera bertanya bagaimana cara Xiaoyan membuktikan bahwa dirinya benar-benar Xiaoyan yang terkenal. Jika Xiaoyan membuktikan identitasnya, maka mereka akan mengajak Xiaoyan masuk. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pun pada saat ini sedikit tercengang karena bagaimana caranya Xiaoyan membuktikan identitasnya jika mereka tidak pernah bertemu dengan Xiaoyan, sehingga Xiaoyan pun terdiam untuk waktu yang lama hingga akhirnya salah seorang penjaga segera berkata sepertinya sosok Xiaoyan ini bukan Xiaoyan. Karena tampaknya sosok Xiaoyan ini tidak bisa menunjukkan identitas aslinya dan hanya menggunakan nama orang lain. Jika begitu permasalahannya, maka mereka tidak akan bisa mengizinkan Xiaoyan untuk masuk ke klan Yao.
Xiao Yan yang pada saat ini menghela nafas dalam menghadapi pertanyaan retoris dari kedua penjaga. Tentu saja Xiao Yan benar-benar bingung bagaimana caranya Xiao Yan membuktikan bahwa dirinya adalah Xiao Yan yang terkenal kepada mereka. Lalu keraguan-raguan dari Xiao Yan ini jatuh di mata kedua penjaga tersebut dan penjaga itu pun memalingkan wajah mereka lebih cepat. Kemudian salah seorang penjaga segera berkata sepertinya Xiao Yan ini tidak bisa membuktikan identitasnya. Menghadapi perlakuan seperti ini, Xiao Yan pun segera merentangkan tangannya dan menekan amarah di dalam hatinya. Kemudian Xiao Yan mencoba menunjukkan ketulusannya ketika dirinya meminta agar mereka menemui kepala klannya terlebih dahulu, sehingga dengan begitu maka Xiao Yan akan menemukan cara untuk membuat tetua mereka percaya pada identitas Xiao Yan. Menanggapi perkataan tersebut, salah seorang penjaga segera berkata, jika melihat pakaiannya yang lusuh dan wajahnya yang penuh debu, maka tentu saja pada saat ini dirinya mengaku-aku sebagai Xiao Yan dan tampaknya dirinya benar-benar ingin menipu mereka berdua. Namun pada saat ini si penjaga tidak bisa mengusir Xiao Yan karena perasaan takut yang berada di dalam hatinya, sehingga akhirnya mereka pun segera mengepalkan tangan kanannya dengan erat dan dua suar sinyal segera melesat ke langit, dan dengan segera setelah itu belasan doki yang kuat segera menyembur keluar dan sosok padat keluar menemui Xiao Yan. Ternyata mereka meminta bala bantuan. Kemudian banyak sosok yang pada saat ini segera mengelilingi Xiao Yan. Seketika mata Xiao Yan menyapu puluhan orang ini dan Xiao Yan menyadari kebanyakan dari mereka adalah Doudi bintang 4. Bahkan di antara mereka juga pada saat ini ada beberapa orang Doudi yang berada di tahap awal bintang kelima, lalu salah satu di antara mereka adalah Doudi bintang 5 tahap menengah. Yang mungkin adalah pemimpin. Tentu saja Xiao Yan pada saat ini masih menekan amarah di dalam hatinya dan meminta semua untuk mendengarkan penjelasan Xiao Yan, karena sebenarnya semua ini benar-benar hanyalah sebuah kesalahpahaman. Apalagi Xiao Yan datang ke sini untuk mencari metode rahasia kebangkitan jiwa untuk menghidupkan kembali leluhurnya bernama Xiao Xuan. Menanggapi perkataan dari Xiao Yan ini, pemimpin yang merupakan Do di tahap menengah bintang 5 pun seketika membuka mulutnya. Dirinya berkata bahwa semua kesalahpahaman tidak bisa disalahpahami, sehingga yang terbaik pada saat ini pertama-tama mereka harus menangkap Xiao Yan dan mulai membicarakannya. Pada saat ini pemimpin tersebut bisa melihat kekuatan Xiao Yan yang berada di tingkat 4 di tahap akhir. Oleh karena itu dirinya berpikir sepertinya tidak akan repot untuk menangkap Xiao Yan pada saat ini. Lalu pemimpin tersebut pun segera memerintahkan anggotanya untuk menangkap Xiao Yan. Merasakan sensasi yang seperti ini, Xiao Yan pada akhirnya tidak bisa menahan amarahnya. Karena jika bukan demi leluhurnya, maka Xiao Yan tidak akan bersikap sopan kepada mereka, sehingga pada akhirnya Xiao Yan yang lepas kendali pun segera mulai berbicara. Xiao Yan berkata, apakah ini bentuk keramahan dari klan Yao? Menanggapi hal itu, salah seorang Dou di tahap awal bintang 5 pun segera menuju ke arah Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa sosok Xiao Yan palsu ini benar-benar berani mengucapkan perkataan seperti itu. Menanggapi hal tersebut, wajah Xiao Yan pada saat ini menjadi sedikit gelap setelah ditunjuk, bahkan bahu Xiao Yan bergetar dan tangan kanannya tiba-tiba terangkat sebelum akhirnya Xiao Yan menggenggam jarinya dan langsung menghantam bocah FF itu. Lalu Xiao Yan pun segera melemparkannya ke samping dan sebuah riakan menyedihkan segera terdengar bersamaan dengan itu. Xiao Yan pada saat ini benar-benar dikepung. Baiklah para bocah FF, kalian ingin baku hantam, bukan aku akan meladeni kalian. Tentu saja kejadian ini benar-benar terjadi dalam sekejap mata, bahkan banyak orang yang berada di sana pada saat ini benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi. Lalu setelah beberapa saat semua orang pun seketika tersadar dan mata mereka pun seketika menjadi marah. Semua orang pada saat ini benar-benar marah dengan mata yang menyipit, namun mereka pada saat ini benar-benar sedikit terkejut karena seorang Dou di tahap awal bintang 5 benar-benar telah dihempaskan oleh Dou di bintang 4 tahap akhir. Mereka pun bertanya-tanya apakah bocah ini menyembunyikan sesuatu ataukah itu hanya sebuah kebetulan. Sementara itu di sisi lain, Dou di bintang 5 yang baru saja terlempar segera memerintahkan semua orang untuk menyerang bersamaan. Tentu saja para prajurit ini pun seketika mendengarkan perkataan tersebut dan bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Lalu tindakan semua orang ini membuat komandan tingkat menengah bintang 5 Doudi sedikit mengerutkan keningnya. Namun dirinya tidak bereaksi dan hanya menatap tajam ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan melirik kerumunan yang bergegas dan mendengus dingin sebelum akhirnya menekuk sedikit kakinya. Tidak lama berselang sosok Xiao Yan pun sudah menghilang ditiup angin. Dan ketika sosok Xiao Yan muncul kembali, dirinya pun sudah berada di depan Doudi tahap awal bintang 5 yang bergegas maju dan darah mengalir di sudut mulutnya. Xiao Yan segera melesatkan pukulan yang sederhana, namun darah pun menyembur keluar dan suara patah tulang kembali terdengar saat pukulan ini mengenai si pria. Menyadari hal ini, para prajurit pun pada saat ini benar-benar gemetar, bahkan pada saat ini mereka tidak berani menatap tatapan tajam dari Xiao Yan.
Namun di bawah tekanan dari pemimpin mereka pada saat ini, mereka pun tidak punya daya selain menyerang ke arah Xiaoyan. Akhirnya Doqi yang berwarna-warni saling silang di langit ketika mereka menyerang ke arah Xiaoyan. Melihat para pasukan itu akan menyerang Xiaoyan, segera mengayunkan pedang kuno api surgawi tanpa trik apapun dan tanpa gerakan apapun, namun dengan kecepatan Xiaoyan yang menakjubkan dan fisiknya yang tidak normal, maka Xiaoyan pun segera bergegas ke kerumunan. Lalu bersamaan dengan itu banyak suara benturan seketika terdengar yang bersumber dari pedang kuno api surgawi. Tentu saja para pasukan ini pun berhasil dipukul mundur oleh Xiaoyan dan terpental beberapa puluh meter. Lalu melihat pemandangan ini, Komandan Jangka Menengah Bintang 5 Doudi pada saat ini benar-benar berdiri. Diam, dirinya benar-benar bertanya-tanya apakah dirinya pada saat ini sedang bermimpi. Dirinya pun menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini berjalan ke arahnya dengan langkah santai. Pada saat ini dirinya tanpa sadar merasa kakinya gemetar tidak terkendali, bahkan langkah kakinya yang ingin mundur pada saat ini terasa berat dan tidak bisa bergerak. Sementara itu Xiaoyan mendekati langkah demi langkah dan wajahnya yang tidak berbahaya ditutupi dengan lapisan es yang tebal. Xiaoyan pun segera bertanya apakah si pria pada saat ini takut, bagaimana dengan penghinaan sebelumnya dan bagaimanakah dengan arogansi mereka sebelumnya. Wajah Komandan tahap menengah Bintang 5 Doudi ini pun seketika menjadi pucat setelah dengar perkataan dari Xiaoyan. Bahkan komandan itu pun seketika menekan perasaan di dalam hatinya dan berteriak bahwa ini adalah wilayah klan Yao miliknya. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun mengerutkan kening dan berkata bahwa Xiaoyan juga tahu bahwa ini adalah wilayah klan Yao. Tentu Xiaoyan merasa konyol dengan perkataan si pria yang pada saat ini benar-benar bingung. Di sisi lain komandan pun panik dan bertanya apa yang Xiaoyan inginkan. Dirinya memperingatkan Xiaoyan agar jangan terlalu lancang di sini. Menanggapi pertanyaan tersebut Xiaoyan pun tertawa liar seolah-olah dirinya telah mendengar lelucon yang paling lucu di dunia ini. Xiaoyan pun balik bertanya apakah baru saja si pria bertanya apa yang Xiaoyan inginkan. Apakah Xiaoyan pada saat ini benar-benar terlalu lancang? Xiaoyan datang sejauh ribuan mil untuk mengunjungi klan Yao. Akan tetap Xiaoyan menemui segala macam rintangan dan perkelahian sembarangan seperti ini. Apakah dengan begitu si komandan benar-benar layak bertanya kepada Xiaoyan hal yang baru saja dipertanyakan? Jika begini permasalahannya, maka untuk apakah kesabaran dari Xiaoyan? Oleh karena itu hari ini mari melihat apa lagi yang bisa dilakukan oleh klan Yao untuk Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun segera menekan dan pedang kuno api surgawi ke arah tangan komandan yang memegang tongkat. Tentu mata komandan pun seketika menegang dan bergumam bahwa gerakan ini benar-benar sangat cepat dan kuat. Dirinya pun dengan refleks segera memundurkan tubuhnya dan menghindari serangan dari Xiaoyan. Dirinya pun segera mundur dengan keterkejutan di antara alisnya yang menjadi semakin intens menyadari kekuatan Xiaoyan yang tidak normal. Pada saat ini komandan pun berlari dengan kecepatan tinggi. Melihat hal tersebut Xiaoyan pun berteriak ketika dirinya bertanya apakah si komandan ingin melarikan diri. Sosok Xiaoyan pun pada saat ini segera menghilang dan seketika sudah berada tepat di hadapan si komandan. Kemudian Xiaoyan pun segera melesatkan pedangnya dan seketika si komandan berbalik, lalu pedang Xiaoyan pun seketika menghantam si komandan hingga akhirnya dirinya pun segera terpental. Setelah itu si komandan seketika menstabilkan tubuhnya dan lanjut melarikan diri. Pada saat ini si komandan pun terhuyung-huyung sebelum akhirnya dirinya segera terjatuh ke tanah. Dirinya pun segera berbalik dan bertanya apakah Xiaoyan benar-benar akan membunuh orang di wilayah klan Yao. Pada saat ini si komandan menyadari bahwa Xiaoyan memang memiliki kemampuan dan punya nyali untuk membunuh orang. Terlebih lagi dirinya berani bertindak seperti ini di hadapan klan Yao. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini terdiam untuk beberapa saat sebelum akhirnya mengatakan kebenaran yang ingin Xiaoyan lakukan. Xiaoyan berkata bahwa jika Xiaoyan tidak membutuhkan bantuan dari klan Yao untuk sesuatu, maka Xiaoyan tidak keberatan membiarkan tanah ini berlumuran darah. Mendengar perkataan Xiaoyan ini komandan pun pada saat ini menghela nafas lega. Dirinya pun segera bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini tidak akan membunuhnya. Jika begitu permasalahannya sebenarnya apa yang ingin Tuan Xiaoyan lakukan? Menanggapi pertanyaan tersebut Xiaoyan yang pada saat ini sudah marah pun seketika membuka mulutnya. Xiaoyan berkata karena mereka berani menghina harga diri Xiaoyan maka mereka harus mendapatkan balasan yang setimpal. Xiaoyan pun semakin mendekat dan saat Xiaoyan hendak menghempaskan pedangnya Xiaoyan segera menahan pergerakannya. Xiaoyan menekan pedangnya ke tanah dan merasakan adanya sesuatu. Lalu bersamaan dengan itu sebuah teriakan segera terdengar di telinga Xiaoyan. Suara tersebut berkata bahwa sosok Xiaoyan ini benar-benar sangat berani. Setelah itu sesosok bergegas menuju ke arah Xiaoyan dan mendarat di depan Xiaoyan. Tentu angin yang besar pada saat ini segera berhembus. Bersamaan dengan kedatangan sosok tersebut Xiaoyan pun mencengkeram pedang kuno api surgawi di tangannya dan tubuhnya masih berdiri diam di tempat. Xiaoyan pada saat ini tidak bergerak tetapi ada kegemparan di dalam hati Xiaoyan.
Karena mau bagaimanapun klan Yao adalah klan yang terkenal pada masa lalu sehingga Xiao Yan pada saat ini melihat kekuatan dari pemimpin klan ini yang tidak terduga. Pada saat ini tetua klan Yao juga sedikit terpanah melihat Xiao Yan tidak bergerak. Dirinya pun berkata bahwa bocah ini hanyalah Dou di tahap akhir bintang 4, tetapi dirinya bisa menahan teriakan amarahnya. Bocah ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Menanggapi perkataan tersebut, Xiao Yan pada saat ini mengangkat kepalanya dan menilai tertua dari klan Yao yang berada di hadapannya memancarkan aroma obat yang samar. Wajahnya pada saat ini sedikit pucat, tetapi tidak ada jejak kemarahan yang melintas. Pada saat ini Xiao Yan melihat mata tetua klan Yao menjadi semakin dingin. Dengan keheningan dari Xiao Yan, rasa dingin ini bahkan membuat udara di sekitarnya pada saat ini menjadi sedikit membeku. Xiao Yan pun tanpa sadar bergidik dan menyadari sesuatu. Xiao Yan harus menundukkan kepalanya untuk meminta bantuan dan Xiao Yan segera melangkah maju dan menangkupkan tangannya. Xiao Yan pun segera berkata dengan suara yang dalam kepada kepala klan Yao. Xiao Yan berkata bahwa junior ini bernama Xiao Yan dan memberi hormat kepada tetua klan Yao. Ada beberapa kesalahpahaman dalam permasalahan ini dan Xiao Yan meminta tolong kepada tetua untuk memeriksanya. Tetua klan Yao pun segera berbicara dengan dingin. Kesalahpahaman apa yang telah terjadi selama puluhan ribu tahun? Tidak ada yang berani lancang terhadap keluarga klan Yao miliknya. Pada saat ini yang terbaik adalah menceritakan tentang kekuatan yang ada di belakang Xiao Yan. Mungkin Xiao Yan masih memiliki kesempatan untuk hidup, karena jika tidak lelaki tua ini akan membiarkan Xiao Yan merasakan sakitnya ribuan semut yang memakan jantungnya. Mendengar perkataan tersebut, Xiao Yan meyakini tertua dari klan Yao ini percaya bahwa Xiao Yan diperintahkan oleh pasukan yang berada di belakangnya. Tampaknya tetua ini berpikir bahwa Xiao Yan datang ke sini untuk provokasi mereka. Oleh karena itu tertua ini takut dan tidak mengambil tindakan secara langsung kepada Xiao Yan. Namun setelah memikirkan hal ini, Xiao Yan pun tersenyum pahit dan menyadari sesuatu. Wajar saja si tetua menanyakan latar belakang Xiao Yan, karena sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seorang Dou di tahap akhir bintang 4 dapat mengeroyok lusinan Dou di bintang 4 dan bintang 5. Tentu saja ini mengherankan ketua klan Yao hingga akhirnya dirinya berpikir seperti itu. Akhirnya Xiao Yan pun menghela nafas dan segera mengambil langkah maju. Sebelum akhirnya mulai berbicara, Xiao Yan berkata bahwa dirinya sudah lama mengagumi pencapaian besar dari klan Yao. Xiao Yan juga telah mendengar tentang sikap dari klan Yao selama bertahun-tahun belakangan, namun orang-orang ini memang disakiti oleh Xiao Yan pada saat ini, dan itu karena mereka menindas orang lain tanpa pandang bulu. Mereka benar-benar ingin menangkap dan membunuh Xiao Yan sebelumnya. Sekelompok Dou di bintang 4 dan bintang 5 menyerang Xiao Yan bersamaan, yang hanya seorang Dou di tahap akhir bintang keempat. Mungkinkah dengan melihat kejadian tersebut, ketua berpikir bahwa Xiao Yan yang memprovokasi terlebih dahulu? Mendengar apa yang dikatakan Xiao Yan ini memang benar sangat masuk akal. Meskipun klan Yao sedang menurun, itu bukan berarti seorang Dou di bintang 4 berani datang ke pintu sendirian untuk memprovokasi mereka. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yan pun segera lanjut berbicara. Xiao Yan berkata bahwa dirinya telah mendengar rumor dan ingin menanyakan sesuatu. Apakah benar ataukah ini cara keramah tamahan dari klan Yao yang seperti biasanya? Menanggapi pertanyaan dari Xiao Yan ini, aura dari kepala klan Yao pun seketika melonjak. Tentu itu adalah perkataan menghina. Xiao Yan pun pada saat ini segera mundur hampir puluhan langkah sebelum akhirnya menghentikan sosoknya. Xiao Yan bergumam bahwa ini benar-benar sangat kuat. Dan berapa bintangkah pada saat ini tingkatan dari tetua klan Yao? Menanggapi pertanyaan Xiao Yan ini, kepala klan Yao pun hanya melirik Xiao Yan dengan dingin. Dirinya tidak mengejar Xiao Yan tetapi menggulung lengan bajunya lagi dan terbang ke pemimpin yang terbaring di tanah. Kepala klan Yao pun seketika mengobati pemimpin yang terluka, dan bersamaan dengan itu sebuah pil segera melayang keluar. Pil ini pun ketika meledak menjadi awan asap yang berada di udara, dan beberapa aliran udara ini benar-benar sangat halus. Asap ini seketika melapisi tubuh dan masuk ke dalam tubuh pemimpin yang terluka. Xiao Yan diam-diam mendecahkan lidahnya saat melihat adegan ini. Xiao Yan bergumam bahwa ini adalah metode pengendalian obat yang sangat kuat. Ternyata pemberian obat juga bisa diberikan dengan cara yang seperti ini. Sementara itu di sisi lain, setelah beberapa saat komandan yang terjatuh pingsan pun perlahan terbangun. Orang pertama yang dirinya lihat ketika membuka matanya adalah tetua pasukan dari klan Yao. Pemimpin itu pun segera gemetar dan dengan cepat ingin bangun untuk memberikan penghormatan, namun begitu dirinya bergerak seluruh tubuhnya merasakan sakit yang menusuk jantung. Oleh karena itu dirinya tidak punya pilihan lain selain berpegangan ke sisinya. Dirinya pun menarik nafas dalam sebelum akhirnya menatap ke arah tertua dan menoleh ke arah Xiao Yan yang berdiri di sisi lain. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dirinya hampir merangkat menuju ke arah tertua klan Yao.
Dirinya pun menunjuk ke arah Xiao Yan dan mengeluh dengan kejam. Dirinya segera berkata kepada tetua klan Yao bahwa itu adalah orangnya. Dirinya telah melukai semua anggota klan Yao hingga parah. Dirinya berharap tetua pada saat ini akan memberikan keadilan bagi mereka. Melihat seorang pemimpin yang bermartabat pada saat ini berteriak ketakutan karena anggotanya telah dibantai, tentu saja sesepuh dari klan Yao pun seketika berkedut dan menendang pemimpin ini hingga terbalik. Dirinya berkata bahwa hal ini benar-benar memalukan bagi klan Yao. Tertua klan Yao pun seketika mengerutkan kening dan memerintahkan si pemimpin untuk menjelaskan seluk-beluk permasalahan ini dengan jelas kepadanya. Si pemimpin pun seketika sedikit bingung sebelum akhirnya segera berkata bahwa dirinya datang untuk menyelamatkan setelah menerima sinyal dari penjaga gerbang. Setelah itu dirinya ingin menangkap orang ini, tetapi dirinya tidak menyangka bahwa orang ini begitu kuat. Sehingga mereka semua benar-benar dikalahkan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat si pemimpin yang berkata omong kosong. Xiao Yan pun segera berkata kepada kepala klan Yao bahwa dirinya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Xiao Yan pun menoleh ke arah si pemimpin dan berkata bahwa Xiao Yan ingin menanyakan beberapa patah kata kepada si pemimpin. Jika dirinya bisa menjawab maka Xiao Yan rela untuk diadili pada hari ini. Kepala klan Yao pun mengangguk memberikan persetujuan kepada Xiao Yan. Mata Xiao Yan pada saat ini sedikit main-main ketika dirinya bertanya yang pertama sebelum mereka menangkap Xiao Yan, apakah si pemimpin tahu siapakah Xiao Yan ini? Yang kedua, apakah si pemimpin tahu mengapa Xiao Yan ingin mengunjungi klan Yao? Menanggapi pertanyaan dari Xiao Yan ini, si komandan seketika benar-benar kebingungan untuk menjawab. Dirinya membuka mulutnya untuk menjelaskan tetapi dirinya tidak bisa mengucapkannya secara lengkap melihat si komandan yang gelagapan tetua klan Yao. Pada saat ini benar-benar menjadi marah. Dirinya memerintahkan si pemimpin untuk diam dan cukup berbicara. Semua orang mengerti apa yang telah terjadi pada saat ini. Ketua klan Yao pun seketika buka mulutnya untuk berteriak marah kepada si komandan. Dirinya berkata bahwa mulai pada saat ini dirinya tidak akan lagi menjadi pemimpin dan yang terbaik pada saat ini si komandan harus pergi ke aula penyiksaan untuk menerima 300 cambukan. Si pemimpin pun pada saat ini hanya bisa menghela nafas dipenuhi dengan kesedihan. Sementara itu di sisi lain melihat bahwa tetua dari klan Yao ini bukanlah orang yang tidak masuk akal, Xiao Yan pun sangat gembira. Xiao Yan pun segera berkata bahwa tertua dari klan Yao ini benar-benar mengagumkan karena bertindak tegak dan lurus. Sementara itu kepala klan Yao pada saat ini pun segera memalingkan wajahnya dan mengarah kedua penjaga. Dirinya pun segera menanyakan apa yang ditanyakan Xiao Yan kepada si komandan. Pada saat ini dua penjaga itu pun berbicara cukup jujur dan tidak berbohong. Semakin dirinya mendengarkan penjelasan dari kedua penjaga ini, ketua klan Yao sedikit tersipu malu, namun setelah dirinya melirik ke arah Xiao Yan, wajahnya pun tiba-tiba tenggelam lagi. Ketua klan Yao pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan, jika Xiao Yan tidak dapat memberikan bukti untuk membuktikan identitasnya, maka dirinya tidak punya pilihan selain membiarkan Xiao Yan tinggal di klan Yao. Mendengar perkataan tersebut, Xiao Yan pun memikirkan cara untuk membuktikan identitasnya. Meskipun tampak merepotkan, sepertinya Xiao Yan harus melakukan hal ini. Untuk saat ini Xiao Yan pun segera berkata karena tetua telah mengatakannya. Dengan seperti itu, bagaimana jika Xiao Yan memiliki sebuah rencana? Bisakah klan Yao pada saat ini mengirim seseorang ke klan Xiao untuk mengirimkan surat kepada Kaisar Iblis? Kirimkan surat tersebut atas nama Xiao Yan. Mendengar saran dari Xiao Yan ini, tetua klan Yao pada saat ini benar-benar sedikit agak marah. Dirinya berkata bahwa saran dari Xiao Yan ini benar-benar konyol jika dirinya mengirim orang ke Kaisar Iblis untuk memverifikasi keaslian dari Xiao Yan. Maka bukankah itu akan membuat Kaisar Iblis mengejek klan Yao? Mereka sepertinya Xiao Yan harus tinggal di klan Yao terlebih dahulu dan mari mereka membicarakan kapanpun Xiao Yan bisa membuktikan identitasnya. Perkataan dari ketua klan Yao ini membuat Xiao Yan merasakan sesak di dadanya, namun kata-kata dari tetua klan Yao ini tampaknya sedikit masuk akal. Tetapi niat Xiao Yan sebenarnya jelas ada di dalam hatinya. Xiao Yan pada saat ini hanya ingin mendapatkan informasi mengenai teknik pemulihan jiwa. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak berharap bahwa kepala dari klan Yao ini memperlakukan Xiao Yan sebagai tahanan. Xiao Yan benar-benar berpikir di dalam kepalanya hingga Xiao Yan menyadari sesuatu. Xiao Yan pun segera berkata kepada kepala klan Yao, karena tertua tidak mau mengirim seseorang untuk menyelidikinya, maka Xiao Yan memiliki hal untuk bertanya bagaimana tetua bisa membuktikan identitasnya. Mendengar pertanyaan dari Xiao Yan ini, kepala klan Yao benar-benar merasa sangat bangga. Dirinya pun segera mengangkat kepalanya dan berkata bahwa di benua Doudi ini, apakah ada orang yang tidak mengenalinya? Apakah tidak ada orang yang mengenali nama Yao Tian? Mendengar jawaban yang mendominasi ini, Xiao Yan pada saat ini hampir kehilangan kesabarannya. Xiao Yan pun segera berkata dengan marah bahwa area di sekitar kota Juxi terbentang jutaan mil. Meskipun Xiao Yan tidak berani mengatakan bahwa Xiao Yan terkenal, namun Xiao Yan masih memiliki reputasi. Selama tetua Yao mengirim seseorang untuk bertanya, pasti akan ada sedikit orang tua.
Jawaban Xiao Yan ini secara tidak langsung hanya membalikkan kata-kata dari tetua klan Yao. Selain itu, ada sedikit maksud mengejek karena ketidaktahuan dari klan Yao tentang Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain wajah tua dari kepala klan Yao pun langsung menjadi merah. Dengan sedikit malu dirinya berkata bagaimana Xiao Yan kecil ini bisa dibandingkan dengan dirinya. Kata-kata dari Xiao Yan ini benar-benar kosong, tidak berguna dan lidah Xiao Yan benar-benar dipenuhi dengan perkata-kataan kosong karena Xiao Yan pada saat-saat ini tidak dapat membuktikan identitasnya. Selain itu Xiao Yan bertindak liar di wilayah klan obat mereka. Dan dirinya mengungkapkan keraguan besar tentang motif dari Xiao Yan untuk datang. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan harus patuh tinggal di klan Yao miliknya. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun terkejut dan bertanya mungkinkah tetua ingin menggunakan kekuatan untuk menguji Xiao Yan. Sebelum Xiao Yan selesai berbicara dirinya pun segera disalahkan artikan oleh tetua dari klan Yao. Dirinya pun menganggukkan kepalanya dan berkata jika begitu permasalahannya maka jangan katakan dirinya menggertak orang kecil. Dirinya benar-benar tidak akan memberi Xiao Yan kesempatan. Dirinya hanya akan menggunakan 20% kekuatannya, dan jika Xiao Yan bisa mengalahkannya maka dirinya akan yakin dia Xiao Yan. Aku ingin lihat bocah apa kamu begitu hebat dengan kemampuannya. Begitu suara ini terdengar tetua klan Yao pun seketika mengambil tongkat kayu yang aneh. Terlihat seperti tongkat tetapi bukan tongkat. Lalu tongkat itu pun seketika bergetar ketika tongkat ini menunjuk ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini merasa sangat kesal namun merasa sedikit beruntung meskipun Xiao Yan tidak percaya bahwa tetua klan Yao bisa mengalahkannya hanya dengan kekuatan 20%. Lalu Xiao Yan pun segera menyebarkan sayap tulang miliknya dan sosok Xiao Yan segera melompat ke udara dengan kecepatan yang ekstrim. Xiao Yan pada saat ini menghindari bayangan tongkat Xiao Yan. Melihat Xiao Yan yang benar-benar gesit tentu saja ketua klan Yao pada saat ini mengerutkan keningnya. Dirinya pun segera mengangkat tongkatnya dan pada saat ini menjadi sedikit kesal. Dirinya pun segera melesatkan tongkat miliknya lagi ke arah Xiao Yan yang berada di langit. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini mengatupkan giginya dan kekuatannya sekali lagi meningkat. Xiao Yan pun segera melesatkan pedang api surgawi yang seketika menabrak tongkat kayu tanpa menghindarinya. Bentrokan tidak terhindarkan. Lalu setelah benturan ini mata Xiao Yan pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan karena tongkat kayu yang tampak seperti tongkat tetapi bukan tongkat hampir bengkok namun tidak patah. Xiao Yan kaget, tingkat ini mampu menahan pedang apinya. Ketua klan Yao pun pada saat ini segera berkata bahwa ini adalah inti dari pohon hijau vulkanik yang dirinya telah ambil dari tanah tandus vulkanik. Tentu ini membutuhkan waktu jutaan tahun untuk menjadi dewasa dan jika Xiao Yan mematahkannya dengan mudah maka tidak disebut dengan salah satu dari 10 pohon keramat yang berada di dunia. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar terkejut setelah mendengar perkataan tersebut. Xiao Yan telah membengkokkan tongkat dengan seluruh kekuatannya pada saat ini. Namun pada saat ini Xiao Yan juga menyadari sepertinya akan ada serangan balik dari si tongkat. Xiao Yan tidak punya waktu untuk mengelak secara efektif. Xiao Yan pun menjadi pucat. Namun Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki waktu untuk berpikir dan Xiao Yan segera menggeser pedang berat miliknya. Lalu akhirnya tongkat kayu yang diayunkan dengan kecepatan tinggi segera menghantam pedang kuno api surgawi. Kemudian getaran yang sangat jelas segera terasa ketika dua bila ini bertabrakan. Bahkan pedang kuno Xiao Yan pun seketika terlempar dan menghantam ke kepala Xiao Yan. Lalu pada saat ini Xiao Yan dengan jelas merasakan retakan kecil di sepanjang dahi dan tengkoraknya dengan cepat. Bahkan retakan ini menyebar ke dada dan tulang rusuk dan terasa panas terbakar segera menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan. Lalu tubuh Xiao Yan seketika terlempar lemah dan darah mengalir dari sudut mulutnya membentuk garis darah yang tidak beraturan. Pada saat ini anggota tubuh Xiao Yan terasa lumpuh dan Xiao Yan tidak dapat melakukan gerakan apapun untuk menghentikan sosoknya yang terbang mundur. Lalu bersamaan dengan itu sebuah bayangan tiba-tiba muncul di atas kepala Xiao Yan. Saat ini pemimpin klan Yao menggoyangkan lengan bajunya dan suara bergerak seketika terdengar. Ketua klan Yao pun segera berkata bahwa Xiao Yan tidak bisa membuktikan identitasnya dan Xiao Yan tidak bisa memenangkan 20% dari kekuatan tertua klan Yao. Oleh karena itu maka kamu akan ditangkap. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum masam dan menutup matanya dengan lemah. Bersamaan dengan itu suara yang marah segera terdengar dari atas kepala Xiao Yan. Suara itu dipenuhi dengan kemarahan yang tidak ada habisnya. Suara tersebut berkata bahwa dirinya bisa membuktikan identitasnya. Seketika serangan ganas pun langsung melesat ke arah ketua klan Yak dengan sangat agung. Ketua klan Yao pun sangat kaget melihat serangan itu. Untung saja dia mampu menghindarinya dan ledakan mengerikan pun tidak terhindarkan. Ketua klan Yao pun berteriak, siapa yang berani menyerang secara tiba-tiba.
Bersamaan dengan itu tubuh Xiao Yan pada saat ini mendarat dengan sangat lembut mendengar suara yang baru saja melintas di telinganya. Xiao Yan pun menyadari bahwa ini adalah sosok Zeni yang datang, namun Xiao Yan tidak menyangka bahwa sosok Zeni pada saat ini benar-benar ada di sini untuk menyelamatkan Xiao Yan. Kemunculan Zeni di saat-saat kritis ini membuat Xiao Yan senang. Xiao Yan mencoba menjelaskan, tetapi Zeni pada saat ini segera memasukkan segenggam pil ke dalam mulut Xiao Yan. Setelah itu Zeni pun segera menyerahkan Xiao Yan kepada Nan Erming sebelum akhirnya berbalik menatap ke arah kepala klan Yao. Di sisi lain kepala klan Yao memandang ke arah Zeni dan mengerutkan kening. Dirinya pun segera bertanya mengapa Nona Zeni berada di sini. Pada saat ini Zeni mengira bahwa ketua klan Yao akan membunuh Xiao Yan. Sehingga tatapan mata Zeni pada saat ini dipenuhi dengan kemarahan dan balik bertanya apakah Zeni tidak boleh datang menanggapi hal tersebut. Kepala klan Yao pun segera berkata, apa yang Nona Zeni bicarakan? Nona Zeni saat ini benar-benar terlalu serius. Meskipun orang tua ini menyambut Nona Zeni ketika dirinya tiba, tetapi kepala klan Yao pada saat ini berhenti berbicara dan melirik ke arah Xiao Yan. Dirinya tidak dapat memahami hubungan sebenarnya antara Zeni dan Xiao Yan ini, dan jika hubungan mereka hanyalah sebagai sekutu dengan status Zeni, maka dirinya pasti tidak akan merendahkan diri untuk datang ke sini secara langsung. Pada saat ini kepala klan Yao benar-benar khawatir tentang identitas asli dari Xiao Yan. Dirinya pun segera bertanya apakah pria tersebut benar-benar Xiao Yan. Zeni pun segera menjawab dengan tegas bahwa itu benar sekali, dirinya adalah Xiao Yan, seorang sekutu yang dekat dengan aliansi bisnis. Mendengar hal tersebut mata dari kepala klan Yao pada saat ini benar-benar melotot, matanya tertuju kepada Xiao Yan untuk beberapa saat sebelum akhirnya kembali menatap ke arah Zeni. Dirinya pun segera berkata dengan ringan, ternyata pria ini adalah Xiao Yan yang terkenal di benua Dodi. Dirinya tidak bermaksud untuk membunuhnya, tetapi dirinya telah melukai anggota dari klan sebelumnya. Selain itu dirinya juga tidak bisa membuktikan identitasnya, maka tetua klan Yao hanya ingin menjadikannya sebagai tamu klan untuk sementara waktu. Mendengar bahwa ketua klan Yao tidak berniat untuk membunuh Xiao Yan, tentu saja kemarahan Zeni pada saat ini sedikit mereda. Zeni pun segera bertanya jika Xiao Yan tidak bisa membuktikan identitasnya, apakah kepala klan Yao harus benar-benar melakukan hal tersebut. Kepala klan Yao pada saat-saat ini benar-benar telah memukuli Xiao Yan dengan serius. Tentu agresivitas Zeni ini membuat tetua klan Yao sedikit marah. Meskipun dirinya takut dengan kekuatan di belakang Zeni, namun itu tidak berani bahwa ketua klan Yao takut kepada Zeni, sehingga nada bicara dari kepala klan Yao pun pada saat ini tiba-tiba menjadi dingin. Dirinya berkata bahwa banyak juga anggota dari klan Yao yang terluka oleh Xiao Yan. Namun semuanya sudah terjadi seperti ini dan biarkanlah berlalu. Mendengar hal itu Zeni pada saat ini seketika sangat marah sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini telah pulih berkat ramuan yang diberikan oleh Zeni. Xiao Yan pun segera berdiri dan menghampiri Zeni, lalu tubuh Xiao Yan bergetar sedikit dan Xiao Yan sudah berada di hadapan Zeni. Xiao Yan berkata bahwa ini adalah permasalahan antara laki-laki. Xiao Yan pada saat ini terdiam beberapa saat dan menatap ke arah tertua dari klan Yao. Pada saat ini Xiao Yan tersadar bahwa dirinya menghadapinya demi leluhur Xiao Xuan. Oleh karena itu sepertinya tidak akan pantas untuk membesar-besarkan permasalahan ini. Xiao Yan pun segera menangkupkan tangannya dan berkata dengan lembut, berkata bahwa dirinya yang bernama Xiao Yan dan tidak memiliki kebencian sedikitpun. Semua yang terjadi sebelumnya di sini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Oleh karena itu Xiao Yan setuju dengan pendapat dari kepala klan Yao untuk membiarkan saja semua ini berlalu tanpa sebuah jejak. Pada saat Zeni yang melihat punggung Xiao Yan pun memahami pemikiran dari Xiao Yan. Dirinya pun menghela nafas dengan sedih dan pada saat ini tidak lagi bersikeras. Sementara itu di sisi lain tetua klan Yao pada saat ini sedikit terkejut. Dirinya merasa emosional karena seluruh permasalahan ini memang kesalahan dari klan Yao. Namun tanpa diduga bahwa Xiao Yan adalah pria yang mampu melepaskan permasalahan ini. Kepala klan Yao pun memandang Xiao Yan yang memiliki sedikit niat baik di matanya. Ketua klan Yao pun mengangguk dan menjentikkan jarinya. Dirinya berkata bahwa dirinya akan memberikan obat untuk Xiao Yan yang pada saat ini terluka. Bersamaan dengan itu beberapa pil merah segera terbang ke arah Xiao Yan. Kemudian aroma obat yang samar segera menyebar dan jelas ini adalah ramuan bermutu tinggi. Xiao Yan pun segera melihat ramuan yang dikeluarkan oleh tetua klan Yao. Dengan penuh minat Xiao Yan segera menyadari bahwa ini adalah ramuan kelas 5. Namun pada saat ini Xiao Yan segera menjentikkan pil tersebut ke belakang dengan senyum tipis. Xiao Yan pun berkata dengan santai di bawah tatapan heran kepala klan Yao. Xiao Yan berkata bahwa dirinya mengerti hati ketua klan Yao. Tetapi Xiao Yan pada saat ini memiliki permasalahan yang serius. Xiao Yan bisa pulih setelah beristirahat beberapa hari, oleh karena itu tidak perlu menyia-nyiakan obat dari tetua Yao. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini memiliki wajah yang tenang, ketua klan Yao pun sedikit mengerutkan keningnya.
Mengingat Xiao Yan terkenal di benua Dodi, selain itu yang paling mengejutkan kepala klan Yao pada saat ini adalah kekuatan spiritual Xiao Yan sudah berada di keadaan puncak tingkat di mata kepala klan Yao pada saat ini benar-benar sedikit berapi-api. Sementara itu di sisi lain, Jenny berkata sejujurnya Xiao Yan datang ke sini kali ini untuk mencari metode rahasia. Tertua dari klan Yao pun pada saat ini sedikit tercengang dan bertanya metode rahasia apa yang dicari di klan Yao. Kepala klan Yao tidak menyangka bahwa yang diminta Xiao Yan ini adalah metode rahasia. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini juga menyadari bahwa metode rahasia tentu saja tidak akan disebarkan ke orang luar. Jika tidak maka metode tersebut bukan lagi metode rahasia. Namun pada saat ini Xiao Yan benar-benar harus berusaha dan segera membuka mulutnya untuk bertanya bagaimana jika ketua klan Yao ingin menyelamatkan hidup seseorang. Apakah ada yang bisa dilakukan oleh klan Yao? Sebelum Xiao Yan datang ke sini, seseorang telah memberitahu Xiao Yan bahwa klan Yao memiliki metode rahasia yang dapat menyelamatkan nyawa. Menanggapi hal tersebut, tertua dari klan Yao pun menyipit matanya ke arah Xiao Yan beberapa kali. Dirinya pun segera berkata jika seseorang memberitahu Xiao Yan, apakah Xiao Yan akan percaya begitu saja? Xiao Yan berharap ada cara untuk melakukan itu. Jika ada, maka Xiao Yan akan meminta obatnya. Menanggapi hal tersebut, tertua dari klan Yao pun pada saat ini sedikit terkejut. Dirinya pun segera berkata bukannya dirinya tidak ingin memberikan obat tersebut kepada Xiao Yan. Namun mengingat keberhasilan Xiao Yan bersama dengan aliansi bisnis dan Xiao Yan telah memonopoli seluruh pasar obat mujarab di benua Dodi, bahkan klan Yao pada saat ini benar-benar tertinggal jauh di belakang. Xiao Yan pun dengan cepat lanjut berkata tentu saja Xiao Yan tahu aturannya, oleh karena itu tentu saja Xiao Yan tidak bisa membiarkan ketua klan Yao bekerja keras dengan sia-sia. Jika tertua klan Yao memiliki permintaan maka jangan ragu untuk menyebutkannya, karena selama Xiao Yan bisa melakukannya pasti akan memuaskan kepala klan Yao. Mendengar perkataan Xiao Yan ini, tatapan dari kepala klan Yao pun sedikit rumit, namun pada saat ini dirinya memiliki kekaguman yang terselubung di dalam hatinya. Dirinya pun segera berkata bahwa semua ini seperti yang diharapkan dari bakat muda yang baru saja muncul di benua Dodi. Dan jika begitu permasalahannya, apakah obat yang ingin dibuatkan untuk Xiao Yan? Xiao Yan pun segera berkata kepada kepala klan Yao. Jika kepala klan Yao dapat membantu Xiao Yan, maka Xiao Yan akan mengingat kebaikan dan kebajikan yang luar biasa ini. Kepala klan Yao pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya segera memerintahkan Xiao Yan untuk mengatakan padanya obat apa yang bisa membuat Xiao Yan datang untuk bertanya pada lelaki tua ini. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya menceritakan sedikit mengenai leluhur Xiao Xuan. Xiao Yan segera memohon kepada kepala klan Yao untuk memberikannya obat rahasia dari klannya untuk menghidupkan kembali leluhurnya. Saat menyebutkan nama Xiao Xuan ini, kesedihan Xiao Yan benar-benar meledak seperti banjir. Tubuh Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk gemetar hebat, bahkan kelima jarinya terkepal erat ke telapak tangannya dan Xiao Yan pada saat ini hampir tidak bisa mengendalikan emosinya. Tertua klan Yao pun memandang ke arah Xiao Yan dan merasakan apa yang dirasakan oleh Xiao Yan. Dirinya pun berkata Xiao Yan ini adalah pria yang menghargai cinta dan kebenaran. Sifat ini adalah sifat yang sangat luar biasa, tetapi sayang sekali dirinya bukanlah anggota dari klan Yao. Pada saat ini kepala klan Yao benar-benar menghargai sikap dan keberanian dari Xiao Yan, namun di bawah permintaan Xiao Yan ini kepala klan Yao pun merenung sejenak. Tidak lama setelah itu dirinya pun mengangkat kepalanya tanpa daya untuk melihat ke arah Xiao Yan dan berkata dengan sedikit malu kepala klan Yao. Menjelaskan bahwa dirinya takut bahwa dirinya akan mengecewakan Xiao Yan. Masalah ini bukan karena dirinya tidak mau, tetapi karena dirinya benar-benar tidak berdaya. Mendengar hal itu, sepotong harapan yang baru saja muncul segera hancur di hati Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan pun segera bertanya mengapa bisa seperti itu. Mata kepala klan Yao pada saat ini sedikit menyipit sambil memegang tongkat kayunya. Dirinya melihat ke arah langit yang jauh sebelum akhirnya menghela nafas dan mulai berkata. Kepala klan Yao menjelaskan bahwa ramuan itu memiliki sejarah yang panjang. Ramuan ini bisa menentang langit tetapi tidak bisa membalikkan takdir. Jika ramuan itu bisa membalikkan takdir, bagaimana bisa ada begitu sedikit dou di berpangkat tinggi yang selamat dari malapetaka kuno? Mendengar hal itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar lemas, tetapi Xiao Yan juga menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh kepala klan Yao ini memang benar. Xiao Yan yang benar-benar lemas pada saat ini berlutut. Xiao Yan bergumam di tengah-tengah kebingungan dan kesedihannya. Xiao Yan bergumam, tidak peduli seberapa keras dirinya bekerja dan tidak peduli seberapa suksesnya Xiao Yan, namun Xiao Yan pada saat ini tidak dapat mengembalikan senyum leluhurnya. Xiao Yan pada saat ini benar-benar malu akan cintanya.
yang besar kepada leluhurnya, dan bagaimana mungkin Xiaoyan bisa merasa nyaman dalam menjalani hidup ini. Mendengar kesedihan ini, suasana di sekitarnya pun seketika berubah menjadi sunyi. Kepala klan Yao juga pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan dalam. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berdiri dan sedikit membungkuk kepada kepala klan Yao. Xiaoyan berterima kasih kepada kepala klan Yao dan memohon maaf karena telah mengganggunya. Jika tidak ada cara di klan Yao ini, maka Xiaoyan akan memikirkan cara lain untuk permasalahan leluhurnya. Mungkin suatu hari nanti ketika Xiaoyan berdiri di puncak benua ini, maka Xiaoyan tidak hanya dapat menentang langit, tetapi bahkan dapat menentang takdir. Bersamaan dengan Xiaoyan yang mengucapkan perkataan tersebut, doki yang sangat mencengangkan tiba-tiba meletus dalam tubuh kurusnya. Setelah itu Xiaoyan pun perlahan berbalik dan segera berjalan. Mata semua orang mengikuti Xiaoyan yang pada saat ini berjalan di dalam kesedihan. Namun seketika mata mereka membeku di tempat menghadap ke arah Xiaoyan. Saat ini mereka melihat bahwa Xiaoyan ini berjalan dengan santai. Namun tiba-tiba mereka melihat Xiaoyan masuk ke dalam dunia lain. Mereka kaget apa yang terjadi. Semua orang yang menatap ke arah Xiaoyan pada saat ini juga benar-benar semakin terkejut. Pada saat ini Xingnan, Erming dan Zeni mengerutkan keningnya. Lalu di tengah-tengah kebingungan, sementara itu kepala klan Yao menghela nafas kaget dan menggelengkan kepalanya. Dirinya pun segera berkata, ini adalah alam pencerahan ilahi. Tanpa diduga anak ini bisa memasuki alam pencerahan ilahi di usia yang begitu muda. Menanggapi perkataan dari kepala klan Yao ini, mata Zeni seketika berbinar. Zeni pun segera bertanya, apakah kepala klan Yao yakin Xiaoyan telah memasuki kondisi pencerahan ilahi? Kepala klan Yao pun segera berkata bahwa dirinya tidak pernah salah karena ini memang kondisi pencerahan ilahi. Dan kondisi ini benar-benar jarang terjadi, bahkan kepala klan Yao ini hanya memasukinya sekali selama hidupnya. Selain itu kondisi tersebut hanya bertahan selama 3 detik. Namun pada saat ini Xiaoyan sudah melewati 7 detik dan masa depannya pasti tidak akan terbatas. Pada saat ini, apakah semua orang tahu dari manakah sumber kekuatan itu berasal? Ketua klan Yao menunjuk ke arah langit dan bumi dan berkata bahwa doki berasal dari langit dan bumi. Lalu yang disebut keadaan pencerahan spiritual ilahi ini adalah keadaan sumber aslinya. Pada kondisi ini seseorang akan masuk ke sumber asli dari energi langit dan bumi, lalu dirinya akan melakukan kontak dengan doki yang paling murni di antara langit dan bumi. Mendengar sedikit penjelasan dari kepala klan Yao ini, Jing pun memandang kepada Xiaoyan yang mengembara seperti pikirannya. Dirinya pun segera bertanya, apakah dengan begitu maka Tuan Muda Xiaoyan ini adalah berkah tersembunyi? Bersamaan dengan itu sosok Xiaoyan tiba-tiba keluar dari ilusi dan berdiri di depan Jing dengan ekspresi sedikit bingung. Xiaoyan pun segera bertanya, apa berkah tersembunyi tersebutan? Pada saat Xiaoyan kebingungan telah mendengar kata berkah tersembunyi, sementara itu Jing menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dan memberikan selamat kepada Xiaoyan. Jing berkata, meskipun permasalahan mengenai leluhur pada saat ini belum terselesaikan, namun Jing masih ingin memberikan selamat kepada Tuan Muda Xiaoyan karena telah memasuki kondisi alam pencerahan ilahi. Xiaoyan pada saat ini semakin bingung mendengar perkataan alam pencerahan ilahi. Xiaoyan pun bertanya, apakah alam pencerahan ilahi ini? Selain itu, apa yang harus diucapkan selamat kepada Xiaoyan? Kepala klan Yao pun sedikit menjelaskan mengenai hal ini kepada Xiaoyan. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Xiaoyan berkata bahwa dirinya memang pernah masuk dunia lain itu beberapa kali tanpa sengaja. Kepala klan Yao seketika memandang ke arah Xiaoyan dengan tidak percaya dan bertanya dengan takjub. Dirinya berkata bahwa itu adalah cara untuk mengumpulkan kekuatan sumbernya, namun bagaimana Xiaoyan bisa melakukan hal tersebut? Xiaoyan pun berkata bahwa dirinya menguasainya dengan tidak sengaja dan kontrolnya pada saat ini benar-benar sangat dangkal. Mendengar hal tersebut kepala klan Yao pun sedikit gemetar ketika menatap ke arah Xiaoyan. Dirinya pun menggelengkan kepalanya dengan takjub dan berkata bahwa hanya beberapa tahun Xiaoyan menjadi dodi, namun Xiaoyan telah menyentuh ambang asal-usul dari doki dan memasuki alam pencerahan ilahi. Sepertinya langit sangat baik kepada Xiaoyan dan usaha yang dilakukan oleh nenek moyang Xiaoyan telah membuat Xiaoyan bangkit di masa depan. Mendengar hal itu Xiaoyan pun sedikit bersemangat, namun jika dibandingkan dengan kebangkitan leluhur Xiao Xuan, hal ini bukanlah apa-apa. Xiaoyan pun bertanya, apa gunanya pencerahan ini jika Xiaoyan tidak dapat mengubah kelahiran kembali leluhurnya? Dibandingkan dengan cinta, semuanya ini seperti awan yang mengambang. Bahkan pencerahan ilahi spiritual seperti ini yang diimpikan oleh banyak orang di dunia. Jika bisa ditukar, maka Xiaoyan menukarnya asal leluhurnya bangkit lagi. Kegilaan Xiaoyan ini benar-benar menyentuh hati kepala klan Yao, bahkan matanya menjadi semakin cerah dan dirinya segera membuat keputusan dengan tegas di dalam kepalanya. Dirinya pun segera menghela nafas dan bertanya bisakah dirinya mengajukan pertanyaan kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangguk memberi persetujuan kepada kepala klan Yao.
Setelah sedikit ragu, kepala klan Yao pun menghela nafas lega dan mulai menanyakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Dirinya pun segera bertanya, dari siapa Xiao Yan belajar alkemis di benua Doudi? Jika kamu belum memiliki seorang guru, apakah kamu mau menjadi muridku? Zeni tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan senyum yang sedikit terkejut. Zeni pun segera bertanya kepada kepala klan Yao. Mungkinkah kepala klan Yao memiliki hati untuk bakat Xiao Yan? Kepala klan Yao pun menyipitkan matanya ketika dirinya menatap ke arah Zeni. Wajah tuanya sedikit menjadi merah dan berkata bahwa wawasan dari Nona Zeni benar-benar sangat dalam. Zeni pun menarik nafas dalam-dalam dan dengan udara segar dirinya segera membuka mulutnya untuk lanjut berbicara. Zeni berkata bahwa teknik alkemis dari kepala klan Yao sangat mendalam dan sulit dipahami dengan biasa. Kepala klan Yao juga terkenal jauh dan luas. Mereka yang datang ke sini untuk mewarisi ilmunya dapat dikatakan tidak akan mendapat tanggapan, dan tampaknya Tuan Muda Xiao Yan harus memikirkan hal ini baik-baik. Xiao Yan pada saat ini terkejut, namun Xiao Yan segera menghela nafas dan mengucapkan terima kasih kepada kepala klan Yao. Tidak peduli seberapa bagus keterampilan alkemis Xiao Yan, pada akhirnya Xiao Yan tidak bisa membalas kebaikan leluhurnya. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terima kasih atas perhatian dari kepala klan Yao. Mendengar perkataan dari Xiao Yan ini, Zeni dan yang lainnya pada saat ini benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yan pada saat ini menolak tawaran tersebut tanpa memikirkannya. Kepala klan Yao juga pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dipenuhi dengan kebingungan. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan menolak penawarannya karena mau bagaimanapun keterampilan alkemisnya benar-benar terkenal di seluruh benua. Dan pada saat ini sedikit kesal dan amarah melonjak di dalam hatinya, namun terlepas dari kemarahan di hatinya, dirinya sangat enggan berpisah dengan Xiao Yan. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan kembali berbalik dan berjalan perlahan. Kepala klan Yao pun menghela nafas dan berkata bahwa sangat sulit menemukan seseorang, terlebih lagi pria yang begitu baik. Dirinya pun menghela nafas melihat Xiao Yan berjalan perlahan menjauh. Pada saat ini dirinya dipenuhi dengan kebimbangan di dalam hatinya. Akhirnya setelah ragu-ragu sejenak dengan wajah yang tegas, dirinya pun segera berteriak keras ke arah Xiao Yan. Dirinya bertanya apakah Xiao Yan benar-benar tidak akan memikirkannya lagi karena hal ini banyak hubungannya dengan membangkitkan leluhurnya. Dirinya berkata ada satu pil yang sangat hebat menentang surga yang mampu membangkitkan seseorang, namun membuat pil itu akan tidak mudah untuk berhasil. Xiao Yan yang mendengar itu kaget. Dia sangat bahagia karena setidaknya masih ada harapan untuk bisa membangkitkan leluhurnya. Leluhur